Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dea Puri Amanda dengan NIM 19 1103 1177 dari kelas 5C. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah pengetahuan bahasa Bali. Kemudian adalah pengetahuan kesusastraan Bali, yang ketiga adalah keterampilan bahasa Bali, dan yang terakhir apresiasi sastra Bali. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah mengenai pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan suatu bahasa daerah dari Provinsi Bali. Bahasa Bali hingga kini masih dijaga kelestariannya. Bahasa Bali sendiri adalah suatu bahasa Austronia dari cabang Sonde dan lebih spesifik dari anak cabang Bali Sasak. Bahasa Bali mempunyai tingkatan penggunaannya yakni Bali halus, Bali madya, dan Bali kasar. Kemudian yang pertama adalah bahasa Bali alus. Bahasa Bali ini disebut dengan bahasa Bali alus Singge atau ASI yang biasanya digunakan untuk bertutur formal seperti pertemuan resmi tingkat desa, meminang wanita, atau ketika berbicara dengan orang yang memiliki posisi tertentu, bahkan ketika berbicara dengan pendeta. Nah, yang kedua adalah bahasa Bali Madya. Bahasa Bali ini disebut dengan bahasa Bali Madya atau SOR atau ASO, yang biasanya digunakan pada tingkat masyarakat menengah. Biasanya juga digunakan ketika berbicara dengan orang tua atau guru. Bahasa ini juga biasa digunakan ketika baru berkenalan dengan orang. Nah, yang ketiga adalah bahasa Bali kasar. Bahasa Bali kasar ini disebut dengan bahasa Bali Kepare, yang biasanya digunakan pada pergaulan masyarakat biasa atau sesama teman. Bahasa ini biasanya tidak disarankan untuk digunakan karena bahasanya dianggap kasar. Namun, pada beberapa daerah penggunaan bahasa ini merupakan simbol dari keakraban. Jadi, bahasa Bali dikatakan sebagai salah satu bahasa daerah yang besar di Indonesia karena bahasa Bali memiliki kaidah, sistem, dan tingkatan-tingkatan bahasa sendiri yang disebut dengan Angga Ungguh Bahasa Bali atau SOR Singge Bahasa Bali. Salah satu misi dan tujuan dari pendidikan bahasa Bali adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bahasa, aksara, sastra, dan budaya Bali untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat mengaplikasikan dalam kerangka kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, materi yang kedua ini adalah mengenai pengetahuan kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali merupakan segala hasil karya cipta yang mempergunakan bahasa Bali sebagai media komunikasinya dan memuat mengenai kehidupan masyarakat Bali. Para pengarang karya sastra dalam istilah Bali disebut dengan pengawi. Sedangkan dalam istilah bahasa Indonesia, para pengarang karya sastra disebut dengan penyair atau sastrawan. Nah, kesusastraan Bali ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesusastraan Bali Purwo atau tradisional. Kesusastraan Bali Purwo tradisional adalah hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan mengenai dinamika kehidupan masyarakat Bali pada saat sebelum dipengaruhi oleh kebudayaan asing atau luar seperti tembang, gancaran, dan palawakil. Nah, yang kedua adalah mengenai kesusastraan Bali Anyar atau modern. Nah, kesusastraan Bali Anyar atau modern adalah hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Bali yang sudah dipenuhi dunia luar seperti Satwa Dawa atau novel, Satwa Bawa atau cerpen, drama, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai keterampilan bahasa Bali. Keterampilan berbahasa Bali adalah suatu kemampuan dan kecekatan dalam menggunakan bahasa Bali yang meliputi mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa Bali ini dibagi menjadi dua, yakni lisan dan tulis, di mana lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan tulis meliputi membaca dan menulis. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada.
Contohnya adalah dapat memahami pembicaraan yang sedang dilakukan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan bahasa Bali dalam pembicaraannya, atau juga pada saat melaksanakan persembahyangan ataupun kegiatan yang berhubungan dengan menyimak menggunakan bahasa Bali. Nah, kemudian adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara diperlukan untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan baik dan jelas oleh si penerima informasi. Contohnya adalah dengan kita menggunakan bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah keterampilan membaca. Membaca merupakan suatu keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita dalam mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur, bahasa, atau kalimat, dan penulisan. Contohnya adalah membaca aksara Bali atau membaca buku yang menggunakan bahasa Bali. Nah, yang terakhir adalah keterampilan menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi dalam suatu sarana tulis. Contohnya adalah dapat membuat tulisan aksara Bali atau menulis bahasa Bali dan sebagainya. Nah, materi yang terakhir adalah apresiasi sastra Bali. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris yakni appreciation, yang berarti kemampuan mengungkapkan perasaan. Apresiasi sastra dapat diartikan sebagai cara bagaimana perasaan itu muncul dan bagaimana perasaan tersebut berkembang dalam pengungkapan bentuk karya sastra Bali, yakni mendramatisasikan sastra Bali tradisional atau sastra Bali modern. Apresiasi sastra sendiri adalah suatu penghargaan terhadap karya sastra berdasarkan pemahaman. Apresiasi sastra ini diperlukan untuk mengarahkan karya sastra ke arah yang lebih baik atau dengan kata lain, melestarikan suatu karya sastra. Contohnya adalah misalkan memberikan penghargaan kepada sastrawan. Nah, pelaksanaan apresiasi sastra ini dapat dilakukan dengan cara mendengarkan ataupun menyimak, berbicara, yakni dengan dilakukan diskusi, seminar ataupun bedah buku, kemudian membaca atau deklamasi, kemudian menulis, mengarang, menciptakan atau analisis, kritik sastra, telaah puisi, dan lain sebagainya. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup pendidikan bahasa Bali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.